Bismillahirrahmanirrahim. Terus Adas bertanya, wahai orang asing, dari mana asalnya? Saya dari Arab. Ya, kamu dari mana? Saya ini dari Irak. Saya ini dari Irak. Loh, kamu di sini ngapain? Ya, di sini saya membantu ngerawatin kebunnya Pak Atabak ini. Gitu. Udah berapa lama? Ya lumayan, ya udah lama ya. Gitu. Ceritanya, singkat cerita, si Atabak ini ditanya sama Rasulullah, lo kamu kerja di sini sudah ikut sama Atabak ini? Iya. Tapi saya bukan orang yang tidak mampu. Saya bukan dari kalangan budak. Saya kesini ini untuk mencari Nabi akhir zaman yang dalam kitab suci agama saya itu sudah lahir. Katanya di daerah sini, katanya di sekitaran sini. Akhirnya Nabi tidak tahan, akhirnya Nabi masuk. Nabi ngendikan, sayalah orangnya yang kau cari. Akhirnya tangannya diraih, terus dicium, terus akhirnya bersyahadat di hadapan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Adas masuk Islam, terus kemudian malaikat Jibril, singkat cerita malaikat Jibril itu datang lagi. Wahai Rasulullah, yuk kita jalan-jalan. Kayaknya melihat raut mukanya Rasulullah itu masih sedih, meskipun di Taif dia tidak dapat, meskipun dapat satu orang, ini nambah satu. Setelah tadi ada Zaid bin Harithah, dan sekarang ada Adas gitu. Tapi kelihatannya masih sedih. Akhirnya malaikat Jibril mengajak Rasulullah jalan-jalan. Jalan-jalan kemana wahai Jibril, kamu kok bercanda ya? Ya biar panjenengan itu tidak sedih, Rasulullah panjenengan itu biar bisa move on, mungkin begitu ya. Biar jenengan itu bahagia. Akhirnya Rasulullah SAW menanyakan jalan-jalannya kemana? Ke langit. Loh, malah tambah ini lagi, tambah heran lagi kan Nabi, kok ke langit itu? Yang bener aja ya. Jalan-jalannya ke mana dek? Ke langit. Terus kendaraannya apa? Disediakan kendaraan buruk. Disediakan kendaraan buruk. Terus akhirnya Nabi Muhammad suruh naik buruk bersama malaikat Jibril ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Di sana ternyata Nabi Muhammad sudah ditunggui oleh ribuan, mungkin ribuan, banyak. Setelah di sana, dalam syair yang dikarang oleh Syekh Busairi, Imam Busairi dalam sholawat tarhib, wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Pernah dengar ya dek? Dek, pernah dengar ya? Nah ya, kalau bulan puasa biasanya sholawat itu dikumandangkan. Sholatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Di sholawat itu menggambarkan tentang pribadi Rasulullah, tentang Rasulullah yang menjadi imamnya para mujahid. Ya khairul khalqillah, ya khairul khalqillah, yang menjadi sebaik-baik ciptaannya Allah. Nah, Nabi Muhammad datang ke Masjidil Aqsa sudah disambut oleh para kekasih-kekasihnya Allah. Wa taqaddam talis sholat. Akhirnya mereka fasolla, terus sholat. Nabi Muhammad diminta untuk menjadi imam.
wa taqaddam talis sholati fa sholla kullu man fis samai wa antal imam. Semua penghuni langit ini berarti nanti ada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf, nabi-nabi yang ada di langit itu semuanya itu makmum sama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Aqsa. Setelah itu wa ilal muntaha rufi' takarima wa ilal muntaha rufi' takarima wa sami'tan nidaa alaika salam. Wa ilal muntaha, dan Kanjeng Nabi kemudian ke Sidratul Muntaha. Ke Sidratul Muntaha sehingga ketika Kanjeng Nabi mau menghadap Allah, itu malaikat Jibril itu tidak berani untuk ke sana. Kalau begitu saya hanya bisa mengantarkannya sampai sini aja, Kanjeng Nabi, gitu, malaikat Jibril. Saya tidak kuat, pasti saya itu tidak kuat. Terus akhirnya Kanjeng Nabi ditimbali Allah atau dipanggil oleh Allah menuju ke Sidratul Muntaha, sehingga jarak antara Kanjeng Nabi dengan Allah itu ada yang akan tinggal sejengkal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu wa ilal muntaha fi takarima wa sami'tan nida alaika salam. Lalu Kanjeng Nabi mendengar salam. Assalamualaikum. Allah mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Waalaikumsalam. Salamnya itu jadi dialognya Allah dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diabadikan di dalam sholat. Nanti ada at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum. Hafal enggak? Saya hafal enggak? Hah? At-tahiyyat. Ikut kencang. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Itu Allah mengucapkan salam pada Kanjeng Nabi. Terus dijawab oleh Kanjeng Nabi gimana? Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Jadi ketika Kanjeng Nabi diberikan ucapan selamat, Kanjeng Nabi tidak mau sendirian. Kalau kita kan sudah dikasih selamat itu ya tidak peduli kadang-kadang gitu, bodoh amat dengan yang lain. Kanjeng Nabi itu tidak peduli, tidak seperti itu. Justru Kanjeng Nabi itu assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Nabi mendoakan juga keselamatan untukku dan juga untuk orang-orang atau hambamu yang soleh. Yang didoakan yang soleh. Itu. Jadi Nabi akhirnya dipanggil oleh Allah, dan kita tahu di pengajian Isra Mi'raj itu lalu kemudian Kanjeng Nabi itu mendapatkan perintah sholat yang akhirnya kita kerjakan sampai sekarang. Kira-kira ada yang pernah nggak sholat nggak ini sehari? Cuma 5 waktu. Tadinya berapa dek? Ingat nggak dek? Tadinya perintah sholat itu berapa? Hah? 50.
Jadi tahu ini semua tentang Isra Mi'raj itu kalau turunnya perintah sholat itu sudah tahu semua. Tapi yang melatar belakangi peristiwa itu tidak banyak yang tahu dan tidak banyak diceritakan. Jadi itulah perintah sholat itu adalah karena ada Isra Mi'raj. Kenapa ada Isra Mi'raj? Apa yang melatar belakangi Isra Mi'raj? Yaitu adalah karena Nabi pada saat itu sedang mengalami duka yang sangat dalam, sehingga malaikat Jibril atas perintah Allah diperintahkan untuk menjemput kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk dihibur hatinya, sehingga kanjeng Nabi bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha, lalu kemudian mendapatkan perintah sholat. Dalam akhir tarhib itu disebutkan wa ilal muntaha rufi'ta tagarima wa sami'tan nida alaikas salam ya man asro bikal muhaiminu laylan nilta wal anamu niyam ya man asro bikal muhaiminu laylan ya man asro bikal muhaiminu laylan nilta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di waktu malam hari, ketika orang-orang itu sedang tertidur, dan Nabi Muhammad mendapatkan apa yang tidak orang-orang dapatkan. Itulah perintah sholat. Jadi perintah sholat itu adalah perintah yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran sudah sering disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad, pada malam hari, dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kemudian para orang-orang alim, orang-orang soleh itu ada yang saking brontonya sama kanjeng Nabi Muhammad, saking rindunya sama kanjeng Nabi Muhammad, sehingga ada yang membuat sholawat burdah, sholawat al-barjanji, sholawat hibah, sholawat jibriliyah, sholawat. Itu adalah bentuk dari rasa brontonya para alim, para ulama, rasa rindunya alim ulama sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terciptalah rangkaian kalimat yang sangat indah itu. Kalau ada yang tidak setuju dengan kalimat-kalimat itu karena tidak tahu artinya, tidak tahu sejarahnya, sehingga sedikit-sedikit tidak boleh, itu tidak ada tuntunannya. Lalu kita ngomong rindu sama Rasulullah gitu, kita ngomong kangen sama Rasulullah, kok tidak boleh?
Ada yang bilang itu bid'ah. Mau dibilangin, padahal itu isinya itu adalah tentang perjalanan Rasulullah, tentang dan mulai dari kelahiran Rasulullah. Kalau di dalam kitab Al-Barjanji ya, itu dari lahirnya Rasulullah putranya siapa itu ada semua di dalam kitab Berjanji. Ada sholawat burdah di dalamnya ini yang merupakan karya dari Syekh Busairi. Ini setiap malam Senin Pak adik yang sudah aktif, besok setelah hari raya yuk kita bareng-bareng meramaikan kembali kegiatan kita di masjid ini. Jadi supaya masjidnya yang pertama ya hidup, makmur, itu jangan hanya masjidnya dimakmurkan tapi memakmurkan masjid. Kalau masjidnya dimakmurkan nanti ya hanya Pak Makmur Pak ya. Jadi memakmurkan masjid. Terus adik-adik juga kalau di masjid itu kalau sholat nggak boleh bercanda, nggak boleh berteriak-teriak. Kalau sampai besok ada berteriak-teriak lagi nanti diselentik. Selentik tahu diselentik? Sintrek tahu sintrek? Sentil tahu sentil? Ya. Rafa ini yang paling gede, adik-adiknya ini si Mahesa, semuanya Radit, Demi, ya adik, dengar adik. Dari saya cukup sekian. Satu lagi Rio ada Rio juga itu ya. Rio besok bulan puasa harus standby sahur sama masjid maghrib ya, di masjid ya. Nanti diatur jadwalnya Pak Ajril sama Mas Muji, nanti diatur Mas Rio siapa, pokoknya mulai bulan puasa ini Delvin nggak kelihatan separuh tuh. Nah itu besok diatur nanti, karena masjid ini ada organisasinya dan yang paling bertanggung jawab terhadap keberlangsungan organisasi DKM ini adalah saya. Maka nanti saya sama teman-teman pengurus yang lain akan membuat regulasi atau aturan nanti mulai dari bulan puasa. Jadi mudah-mudahan nanti menjadi tambah lebih baik gitu. Ya adik-adik yang senang sholawatan gitu, karena sholawatan itu kan didengar di kampung-kampung itu. Ada yang pernah ini yang didengerin kan banyak di kampung-kampung ya. Itu siapa yang berisik, itu siapa yang sholawatan berisik gitu. Itu misalnya, itu jangan sampai sholawatan rebut-rebutan mic misalnya, itu tidak boleh. Karena tujuan kita sholawatan itu ya untuk mendohirkan rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya mohon baca dua atir lagi ya, dua seri lagi. Nanti setelah itu kita mahalul qiyam ya, ngalap cukup saja nanti mahalul qiyam, terus nanti kita doa gitu. Monggo dilanjutkan dari saya, cukup sekian. Walafuminkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أدري لهم قول الكريم يرفي زيدي من صلاة والتشريف قوما كل وسائل بسم الله الرحمن الرحيم. ولما تم من عدل الشهراء وهي على مشهور الأقوال المرمية
ولما تمر الغمي على جنرة حفظات وعشر القمرية فعلى عليك مالي أن ينشلي الوسطاء أعطاه ليلة مولدي آسية ومن يقوم بالوعد من غدرة القدسية صلى الله عليه وسلم على من يقبله سنة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله نبي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله
sudah kita baca bareng-bareng, dan uraian singkat yang disampaikan oleh Gus Laut juga sudah kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk selanjutnya yaitu penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Gus Laut Zainul Rahman. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله وصلى على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم على النبي صحابته وسلم أجمعين. الشاكرين النعيم الذي يفي حقه وكيف المزيد يا ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلالته الكريم وجلاله سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتذهبنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها خلوات من خير الحياة وبعد وتغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربوا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم تقبل واغفر ثوابنا وقرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وسبحنا واستغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة وبركة سميع ورحمة نازلة من حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وزوجه وذريته وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وجميع الملائكة المقربين وجميع صحابة التابعين والأولياء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين من ألفين وسلم عبد الرسول الأولياء سعد البدر الجاري قدس الرسول العزيز قدس الرسول العزيز والجميع الوجوه والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وزن آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا 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 وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا والذين استعملنا لهم بسببه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم اللهم اجعل رحمنا وعلى أهل القبور لا إله إلا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. يا من إذا وجعلنا المقربين
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rampung sudah acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir pembacaan tawasul, maulid Abid Janji, juga uraian singkat Isra Mi'raj, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Terima kasih kepada jamaah Kopiyah yang sudah memberikan jamuan atau ini cemilan. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan menjadi amal yang baik, dan juga ibu-ibu yang selalu mendukung acara ini untuk bapak-bapaknya, mudah-mudahan bagian barokahnya bulan. Untuk itu yang terakhir saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa, dan kita jumpa lagi di tempat yang sama dan juga acara yang sama setelah Hari Raya Idul